Hai, halo selamat sore buat teman-teman semua. Kembali ke channel saya. Seperti yang saya janjikan hari ini di media sosial, hari ini kita akan membahas satu tips lagi. Yes, hari ini saya akan mengambil tema eh, bahasa Inggris. Ini kalau judulnya cukup keren, 60 menit fasih berbahasa Inggris. Ya, 60 menit fasih berbahasa Inggris. Kenapa saya ambil tema ini ya? Jadi kenapa saya ambil tema ini? Bahasa Inggris itu merupakan salah satu senjata ya, merupakan salah satu pengetahuan yang idealnya harus dimiliki oleh setiap orang ketika mereka terjun ke dunia ketika mereka terjun ke dunia pariwisata atau ke dunia kerja yang lainnya. Ini bukan sekarang berkait dengan pariwisata saja, ya, tetapi juga terkait dengan bidang kerja yang lainnya. Karena rata-rata sekarang para pencari kerja mereka akan menanyakan apakah Anda bisa berbahasa Inggris atau tidak. Ya, jadi ini adalah kenapa alasan saya mengambil topik ini. Yes, bahasa Inggris itu merupakan salah satu momok ya yang terus terang saya amati selama ini. Itu merupakan momok bagi setiap orang pencari kerja, tamatan kuliah, tamatan SMK, ataupun yang sudah atau sedang bekerja. Mereka sangat takut dengan bahasa Inggris. Nah, ini dia ya. Jadi saya berharap dengan video ini nantinya akan membantu teman-teman untuk bisa menguasai bahasa Inggris ya, mempunyai mentality untuk belajar bahasa Inggris dengan lebih baik. Baik, kita langsung menuju ke topik saja ya hari ini ya. Berbahasa Inggris, ini kita berbicara mengenai berbahasa Inggris. Berbicara dalam bahasa Inggris itu idealnya memang perlu yang namanya praktikal setiap hari ya, at least setiap hari kita melakukan sesuatu yang terkait dengan bahasa Inggris itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya menjadi penghalang kita ya? Saya lihat ini, apa sih yang menjadi penghalangnya sebenarnya? Kalau saya survei nih ya, kalau kita survei sama-sama di lapangan, itu jawabannya simple sebenarnya. Kita malu. Ya. Kita malu untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Malunya kenapa? Nah, kita survei lagi nih. Alasannya adalah karena kita berpikir tentang orang lain. Jadi ketika kita mau belajar bahasa Inggris, kita berpikir tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin kita buat, dan itu akan menjadi bahan yang bisa dijadikan alasan sama orang lain. Ini kan kita saya takut ya berbahasa Inggris, nanti dia berpikiran nanti dia mengejek saya dan lain sebagainya ya. Jadi kita sudah berpikir dulu, kita sudah berpikir malu dulu ya. Jadi ini salah satu alasan kenapa orang itu malu belajar bahasa Inggris. Ini saya amati di lapangan seperti itu ya. Yang kedua itu adalah kenapa? Karena bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita ya. Jadi sah-sah saja sebenarnya kalau kita itu memang tidak bisa bahasa Inggris sama dengan mereka yang ada di Inggris dan Amerika, itu sah-sah saja. Tetapi kalau kita mau belajar ya memang bisa dipelajari dengan mudah juga, dengan teknik-teknik tertentu juga, dan juga tentunya dengan motivasi kita sendiri. Yes. Oke, jadi sekarang kita akan langsung ke topik ini ya. Jadi saya sudah membuat coret-coret sedikit dari beberapa
beberapa buku juga, dari kembali ke YouTube, kembali ke media-media yang lain juga ya. Oke, jadi saya akan merangkum ini ada 60 menit fasih berbahasa Inggris. Nah, apa saja metodenya? Metodenya sebenarnya gampang-gampang saja sebenarnya. Jadi gampang-gampang saja. Jadi metode yang pertama adalah kalau kita bahasa Inggris kan pertama itu adalah listening exercise. Listening exercise. Jadi kita berlatih mendengarkan. Berlatih mendengarkan itu bisa kita lakukan 30 menit sehari. Jadi listening exercise in 30 minutes daily. Jadi tiap hari nih kita lakukan. Nah, itu apa? Jadi kita ini mendengarkan semua hal itu yang terkait dengan bahasa Inggris. Itu jadi kita bisa bisa melakukannya dari beberapa metode. Misalkan satu adalah menonton YouTube ya, itu salah satunya. Kemudian audio box gitu-gitu, itu kan mendengarkan ya, audio box. Kemudian menonton film dalam berbahasa Inggris. Kemudian kita mendengarkan podcast ya. Jadi sekarang kan lagi tren itu podcast ya, podcast dalam bahasa Inggris. Kemudian kita juga mendengarkan berita dalam bahasa Inggris. Kemudian ada juga yang lagi satu adalah ketika misalkan ada siaran langsung dari sepak bola atau dari MotoGP atau dari olahraga lain. Nah, itu kita kenal dengan sport commentary gitu ya, commentary gitu. Jadi ketika ada siaran langsung yang kita dengarkan dalam bahasa Inggris. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah melatih pendengaran kita. Melatih pendengaran kita ketika orang berbahasa Inggris. Ya, jadi ketika orang ngomong bahasa Inggris, kita mencoba melatihnya dengan metode-metode yang saya sebutkan tadi. Ya. Oke ya, itu yang pertama. Ini kita lakukan 30 menit sehari ya. Jadi ini komitmen nih, kita 60 menit sehari. Yang kedua adalah speaking practice. Speaking practice ini bisa kita lakukan 10 menit sehari. Ya, 10 menit. Tadi 30, sekarang 10 menit. Speaking practice in 10 minutes daily. Jadi jadi dalam metode yang kedua ini ya, Anda itu bisa berbicara dengan diri Anda sendiri atau berbicara dengan orang lain. Ya. Jadi kalau berbicara dengan diri sendiri itu bagaimana ya? Nah, ini Anda bisa menjelaskan hari Anda saat itu. Kemudian Anda berbicara atau Anda pretend jadi seorang penginterview atau pewawancara. Misalkan kalau saya jadi pewawancara, saya ngomongnya seperti apa ya? Nah, itu bisa. Terus kemudian Anda menggambarkan hari-hari Anda saat itu. Jadi Anda menggambarkan pengalaman Anda hari itu. Nah, bagaimana Anda melakukannya? Ya, Anda bisa melakukannya di depan cermin atau Anda ngomong sendiri, dan Anda harus melakukannya itu dalam bahasa Inggris. Yes, jadi itu namanya speaking practice. Jadi Anda lakukan 10 menit daily. Ya. Yang ketiga ini adalah reading in 20 minutes. Itu membaca sesuatu dalam bahasa Inggris selama 20 menit sehari. Nah, ini dari mana? Nah, ini saya kasih kuncinya nih. Jadi kita bisa melakukan metode ini dengan membaca beberapa artikel. Anda bisa membaca buku, Anda bisa membaca novel. Ya, jadi Anda bisa membaca novel. Ini pokoknya Anda membaca sesuatu yang Anda senangi.
Ini tipsnya adalah Anda membaca sesuatu yang Anda senangi. Apakah Anda senang berita, apakah Anda senang novel dan sebagainya, Anda yang tahu. Nah, Anda at least membaca itu 20 menit sehari. Ya, sangat sangat gampang sekali ya. Itu adalah metode-metode yang bisa Anda lakukan di rumah ataupun di tempat-tempat lainnya. Ya, jadi sangat simpel sekali ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu yang dilakukan itu, kalau saya rangkum itu ada, pertama itu adalah listening, yang kedua adalah speaking, yang ketiga adalah reading. Nah, itu dilakukan, kalau sudah dilakukan 60 menit, ini loh sejam, bayangkan Anda melakukannya sejam setiap hari. Ya, saya yakin dalam hitungan sebulan itu sudah fasih banget dalam bahasa Inggris. Yes, itu adalah tips saya hari ini buat teman-teman di masa pandemi ya. Bukan untuk pekerja pariwisata aja ya, kebetulan aja saya di pariwisata, jadi ini juga berlaku untuk semua semua pekerja, baik itu di industri, di kesehatan terutama juga sekarang, kemudian ada di pendidikan juga sekarang ya. Jadi semuanya di pemerintahan juga semuanya sangat memerlukan bahasa Inggris. Jadi kita harus benar-benar siap di bidang ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton di channel saya ya. Semoga tips ini berguna dan tetap semangat di masa pandemi, tetap semangat di masa pandemi tentunya, seperti selalu saya gaungkan. Kita tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir, apakah kita akan berjalan dengan pandemi atau seperti apa. Nah, kita nggak pernah tahu ya, tapi tetap semangat. Yes, thank you, terima kasih, semoga berguna buat teman-teman semua. Thank you, selamat sore, sampai ketemu di tips-tips channel saya selanjutnya. Bye bye.